Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang bercerita tentang dua sahabat yang berjuang memperebutkan kembali mobil kesayangan mereka. Namun sang mafia yang mencuri mobil tersebut tentu tidak akan mempermudah perjuangannya. Penasaran? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Jadi diceritakan dahulu kala ada dua seruntul yang berhasil memiliki mobil impian mereka berkat sebuah kejuaraan road race alias balapan liar. Namun mobil salah satunya terbakar dan dirusak oleh segerombolan mafia yang mendatangi tempat tersebut. Karena itulah mereka pun terus bertarung demi menentukan siapa yang pantas menjadi pemilik dari mobil itu. Lalu scene pun berpindah memperlihatkan seorang bocil pangki yang tetap santuy padahal orang tua mereka sedang bertengkar. Kemudian datang temannya yang mengajaknya untuk mencoba sebuah dun buggy milik ayah mereka, yaitu sebuah mobil jenis off-road yang biasa digunakan untuk rekreasi di sekitar pantai. Dengan kecepatan 1400 cc berwarna merah atap kuning membuat mobil tersebut sangat terlihat begitu tampan ketika digunakan. Awalnya si Koraso alias si Dabyut ini menolaknya. Namun dikarenakan si Soriso alias Ceking ini memberikan penawaran yang menarik, dia pun langsung tancap gas mengendarainya. Segui tu per primo. Tornate qui! Avevo detto di non toccare! Mereka melihat dua orang pemuda yang meminta tolong. Grazie ragazzi, abbiamo finito la Namun benzina. pemuda itu malah mengajak si Ceking itu berjudi, di mana jika tebakannya benar maka motor trail milik mereka akan menjadi miliknya, dan juga San sebaliknya. Gennaro perdono. Attenzione. Almeno guardalo bene. Questa perde, questa vince. Sant'Antonio perde. Karena kan Bandar akan selalu menang, dia pun langsung membawa pergi mobil mereka. È andata male. Tornerà. Bertahun-tahun kemudian, terlihat kini si Dabyut yang sudah dewasa baru selesai memperbaiki mobil di sebuah tempat sirkus. Lalu pemilik mobil itu pun datang dan membayarnya. Dia adalah Maria, salah satu atlet dari tempat sirkus tersebut. Namun tiba-tiba segerombolan geng motor yang bernama Cobra datang untuk membuat onar di tempat itu. Sampai-sampai Armando, sepupu Maria yang menjadi ketua dari tim sirkus itu pun dibuat tidak berdaya. Awalnya si Dabyut tidak peduli dengan kerusuhan yang dibuat geng motor itu. Dia hanya tertarik pada secarik pengumuman tentang perlombaan road race yang mana pemenangnya akan mendapatkan dan bagi seperti milik ayahnya dulu. Namun dikarenakan bos geng Cobra itu merebut kertas itu, dia pun menghajarnya. Ehi! Ciccione! Mollami. Dove vai? I soldi li prendo la... È morto! Potete lasciarmi qui! Terlihat si Ceking baru saja pulang kampung. Dia pun ternyata sudah mengetahui tentang perlombaan itu dan berniat mengajak si Dabyut. Namun si Dabyut menolaknya karena trauma dengan kelakuan si Ceking. Siamo di prendercelo insieme. Non è una grande idea? Perlombaan itu pun akhirnya tiba. Ternyata acara itu diselenggarakan oleh bos geng motor alias bos mafia yang tempo hari merusak tempat sirkus itu. Dia membuat acara tersebut untuk melihat potensi dari penerusnya, yaitu si Roni. Lalu pertandingan pun dimulai.
Ancora più speciale da un premio spettacolare, una Dune Buggy del 1974. Chi vincerà? Chi sarà il pilota più spericolato? Allora, siamo pronti a partire? 5, 4, 3, 2, 1, go! Quanto siete gasati? Perfettone! Questo è lo spirito! Wow, pazzesco! Posso credere ai miei occhi, colpo di scena, signori! Le macchine si sono ribaltate, dove sono i piloti? Dan lagi-lagi si Ceking dan si Dabyut lah yang dengan cekatannya memenangkan perlombaan tersebut secara bersamaan. Questo è lo spirito! Non voglio rovinare queste emozioni, vado a prendere lo champagne! Che aspirare! Wow! Torsilo pun sangat kesal dengan anaknya. Dia pun mengajarkan anaknya cara dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Loro. Allora che fa, papà? Alfredo, come stai? Jadi dia menyuruh anaknya untuk mengambil kembali mobil hadiah perlombaannya kemarin. Terlihat dua seruntul ini masih mempermasalahkan siapa yang berhak atas mobil itu. Si Ceking pun menantang si Dabyut untuk melakukan duel seperti biasanya. Lalu mereka pun pergi ke sebuah bar. Ternyata bar tersebut pun baru saja diacak-acak oleh geng Cobra. Dunque, vediamo. 20 pinte e 20 salsicce. Pertandingannya adalah siapa yang terbanyak menghabiskan bir dan hotdog dialah pemenangnya. Namun tiba-tiba Maria datang. Dia kesal karena pada saat kerusuhan kemarin, si Dabyut tidak membantunya. Lalu Maria pun pergi dan si Ceking menyusulnya. Namun si Ceking sangat terkejut ketika mengetahui jika mobil mereka telah dicuri oleh seseorang. Lalu mereka pun datang menemui Maria untuk menanyakan keberadaan mobil mereka. Namun Maria menyangkalnya. Dia tahu Armando sepupunya pasti mengetahui di mana keberadaan mobil tersebut. Tapi miskomunikasi yang dibuat-buat oleh Maria membuat Armando pun marah dan menantang si Dabyut untuk berduel. Ciccio, telefono, cara. Dan ternyata duel yang dimaksud itu bukanlah adu panco, melainkan adu gaplok. Si Dabyut pun berhasil mengalahkan Armando. Tapi mereka yang bertaruh kepada Armando malah marah dan mulai menyerang mereka berdua. Maria pun memisahkan mereka dan mengajaknya berdamai. Namun inilah yang terjadi. Ternyata pencurinya itu bukanlah kelompok mereka, melainkan si Roni, anaknya si Torsilo. Maria sangat kesal terhadap Torsilo ayahnya karena bos mafia tersebut berusaha untuk merebut tanah kelahiran mereka secara paksa. Dengan itu Maria pun mengajak si Ceking untuk bekerja sama mengalahkannya. Setelah itu mereka berdua pun datang ke kartelnya si Torsilo. Terlihat Torsilo sedang membicarakan rencana bisnis pembangunan di tanah itu kepada para mitra bisnisnya. Dia meyakinkan bahwa tanah tersebut akan segera berhasil dikuasai olehnya. Namun tiba-tiba si Dabyut dan si Ceking datang. Mereka berdua hanya meminta Torsilo untuk mengembalikan mobil mereka esok hari. Torsilo pun langsung menyetujuinya. Mereka berdua pun sangat kegirangan. Maria pun datang untuk turut merasa senang. Sampai-sampai si Dabyut pun rela bergadang.
Esok harinya, sang geng Cobra pun datang untuk memenuhi janji mereka. Namun ternyata mobil yang dikirim mereka kali ini itu bukanlah mobil mereka yang sebelumnya. Sì, è lei. È lei. Bella? Sì, la rivedi. Sì. Untuk melampiaskan kekesalannya, mereka pun mulai menghajar semua anggota Cobra yang ada di sana. Dengan itu geng Cobra pun dihancurkan dan tamat. Namun, si Torsilo tetap tidak merasa puas dengan kinerja anak buahnya, bahkan dengan anaknya sendiri. Si Roni pun termotivasi oleh ayahnya. Dia berniat untuk membalaskan dendam kekalahan gengnya dengan caranya sendiri. Malamnya, sirkus itu mengadakan pertunjukan. Si Ceking pun diajak Maria untuk berkontribusi. Io. Tiba-tiba si Roni datang dengan membawa kembali mobil mereka. Namun dia malah membakar atap mobil mereka tersebut. No! Fai qualcosa! Dan ternyata geng Cobra pun telah datang untuk membuat kerusuhan dengan membakar tempat tersebut. Semua orang merasa sedih setelahnya, termasuk si Dabyut dan si Ceking. Karena ternyata bukan hanya mobil dan tempat sirkus, melainkan bengkel tempat kelahiran mereka pun ikut dibakar juga. Scusa, t'ho lasciato solo. Esok harinya terlihat kelompok sirkus mereka sedang bersiap-siap untuk pergi mencari tempat tinggal baru. Vince gli assi. Namun tiba-tiba si Dabyut datang. Dia memaafkan si Ceking dan mengajaknya untuk sekali lagi menemui si Torsilo. Così non mi convince proprio, sai. Ah no, eh? No, c'è della cappottina. A noi piaceva gialla. Gialla, sì. E così è un po'... Mereka juga mengajak Maria dan kelompoknya untuk membalaskan dendam bersama kepada pasukannya si Torsilo. Di sisi lain, Torsilo sedang merayakan pesta. Dia merasa bahwa sekarang mereka telah benar-benar berhasil mengambil semua lahan yang ada di sana. Namun tiba-tiba, ya, ternyata pemandu suara itu adalah si Dabyut. Pasukan sirkus pun mulai berdatangan dan pertarungan pun tidak bisa dihindari. Melihat Torsilo akan kabur, Maria pun mengejarnya. Namun ternyata dia memiliki pistol dan tiba-tiba tamat. Oke, jadi pesan yang dapat kita ambil dari film kali ini apa ya? Judi adalah Fred dan Bandar akan selalu menang dengan RTP settingannya. Oke, sekian dan terima kasih.